Ah, halo para orang-orang pecandu oksigen, gimana kabarnya? Masih menjadi beban orang tua? Sama. Oke, di video kali ini saya akan mendongeng rangkuman alur cerita film yang filmnya tersebut tuh buatan dari Indonesia. Filmnya sendiri ialah Rumah Kentang The Beginning. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh teman SMP saya pada zaman dulu yang bernama Rizal Mantovani. Di sini saya beritahu dulu ya, kalau film ini tuh tidak ada kaitannya dengan film yang terdahulunya yang berjudul Rumah Kentang yang dirilis pada tahun 2012. Ya karena nggak tahu, saya tanya aja sama sutradaranya. Film Rumah Kentang The Beginning sendiri menceritakan novel horor karya Adrian yang mulai ditinggalkan atau tidak diminati lagi dikarenakan cerita novelnya tersebut bukan dari pengalaman Adrian sendiri, melainkan cuma interview dari orang-orang yang mengalami kejadian aneh. Maka dari itu Adrian dan para anggota keluarganya pergi ke villa istrinya Adrian yang bernama Sophie, yang villa tersebut udah ditinggal puluhan tahun. Di sana Adrian bertujuan untuk mencari inspirasi buat buku novel horor yang terbarunya itu. Namun tak disangka-sangka ternyata villa tersebut tuh masa lalunya menyimpan hal-hal mistis, sehingga para keluarga Adrian diganggu oleh para makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut. Bagi kalian yang pengen tahu cerita lengkapnya, mending tonton video ini sampai habis. Dan kemungkinan di video ini tuh durasinya agak lebih lama ya, dikarenakan skrip yang saya baca tuh berjumlah 18.000 teks. Wadaw. Ya semoga kalian betah nontonnya. Oke, gak usah lama-lama ngocehnya, mending intro dulu seluruh dan let's road ke alurnya. Cerita diawali dari kota Bandung, tepatnya pada tahun 1958. Saat malam hari kita diperlihatkan ada sepasang suami istri. Namun karena mereka berdua di filmnya tidak dijelaskan namanya, kita panggil aja Pak Kroto dan Bu Kroti. Karena Pak Kroto dan Bu Kroti bergegas untuk pergi dari rumah itu, sehingga mereka berdua pun cepat-cepat mengemasi barang. Di sana Ibu Kroti mengalami kejadian aneh. Karena Ibu Kroti mendengar suara menggedor-gedor pintu, sehingga Ibu Kroti pun mengeceknya. Saat berada di lantai bawah, Ibu Kroti melihat banyak sekali kentang yang berserakan di lantai bawah. Saat berjalan, Ibu Kroti dikagetkan dengan kemunculan setan merah, dan kemudian setan merah itu menyerang Ibu Kroti sampai meninggal dunia. Karena Ibu Kroti berteriak sangat keras, alhasil Pak Kroto pun menghampiri suara Ibu Kroti tersebut. Dan Pak Kroto juga melihat darah di bawah lantai yang darahnya itu menuju keluar rumah, sehingga Pak Kroto pun mencari di luar rumah. Saat sedang mencari, Pak Kroto mendengarkan sesuatu dan suaranya itu menuju ke gudang yang ada di dekat Pak Kroto. Karena itu pun Pak Kroto masuk ke dalam gudang itu. Saat Pak Kroto berada di dalam, ia dikagetkan dengan suara yang aneh dan tiba-tiba api yang menyala sendiri. Kemudian tiba-tiba muncul setan tadi yang munculnya itu dari kuali besar, dan setelah itu setan tersebut menyerang Pak Kroto dengan berjatuhnya kentang. Setelah itu intro. 20 tahun kemudian, di tempat kota Jakarta, tepatnya pada tahun 1983, kita diperlihatkan scene sepasang suami istri, seorang laki-laki yang bernama Adrian, sedangkan yang perempuan bernama Sophie. Mereka berdua sedang mempresentasikan dan menceritakan buku cerita horor yang dibuat oleh Adrian maupun Sophie. Setelah selesai mempresentasikan, mereka berdua mendapatkan kabar buruk. Kabar buruknya yaitu buku yang dibuat oleh Adrian maupun Sophie nilai jualnya itu sangat menurun, dengan beralasan latar belakang yang dibuat dalam cerita itu latar belakangnya sama semua, dan ada juga alasan yang lain. Alasannya yaitu cerita yang dibuat oleh Adrian itu ceritanya itu bukan dari pengalaman hidup Adrian sendiri, melainkan ceritanya itu cuma dari interview orang-orang yang mengalami kejadian horor tersebut. Dan Bapak Supri ini menginginkan Adrian membuat cerita horornya itu dari pengalaman hidup Adrian sendiri, biar feel dalam ceritanya itu bisa tajam. Saya mau kamu bikin dari pengalaman kamu sendiri, Adrian.
Setelah itu mereka berdua membahas tentang mereka berdua akan pergi kemana untuk mendapatkan pengalaman horor alias mistis. Kemudian tiba-tiba kentang menggelinding membentur lemari sehingga membuat salah satu dari buku tersebut jatuh. Setelah itu Adrian pun mengecek buku itu dan ternyata buku itu berisi foto lama saat Sophie masih kecil. Karena di dalam foto itu berisi foto Sophie yang berada di dalam kebun kentang dan berada di villa punya orang tuanya, sehingga Adrian pun membuat rencana untuk pergi ke sana bertujuan mencari inspirasi untuk membuat buku horor baru tersebut. Sophie pun setuju mendengarkan perkataan itu. Selang beberapa menit mereka pun berangkat. Dan ternyata enggak Sophie dan Adrian saja yang berangkat, melainkan mereka juga mengajak anak-anaknya yang bernama Bayu, Nina, dan Nala. Sedangkan nenek-nenek ini bernama Bu Mirah. Oke, lanjut. Di tengah perjalanan mereka diberhentikan oleh seorang laki-laki penjual cindramata yang bernama Pak Dadang. Di sana Pak Dadang menawari jimat sebagai keselamatan kepada mereka berlima. Namun mereka berlima menolak jimat tersebut menggunakan bahasa yang halus. Setelah itu mereka pergi dan melanjutkan perjalanan. Sekian lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di villa tersebut. Di sana mereka disanjung oleh Ibu Darti. Ibu Darti ini dulunya pernah merawat Sophie pada waktu kecil, dan ternyata Ibu Darti tinggal di villa tersebut bertujuan untuk membersihkan villa itu agar tetap bersih dan rapi. Setelah itu mereka pun pergi ke kamarnya masing-masing. Saat Bayu sendiri, dan karena Bayu sendiri adalah anak IndiHome, sehingga Bayu pun merasakan ada hal yang aneh. Dan Bayu dikagetkan dengan kemunculan kentang yang bertulisan main yuk. Sehingga Bayu pun ketakutan dan pergi ke kamarnya kakaknya alias Nina. Namun saat Nina mengecek, tidak ada siapa-siapa di lorong tersebut. Setelah itu kita diperlihatkan scene wajah kedua orang tuanya Sophie. Ternyata orang tua Sophie itu ialah orang yang ada di scene pertama tadi. Jadi dari kesimpulan di sini, kalau kemungkinan Sophie dan keluarganya nanti akan mengalami kejadian aneh di rumah tersebut. Pengen tahu kejadian anehnya? Mending tonton video ini sampai habis. Di sisi lain, Nina, Bayu, Nala, dan Bu Mirah pergi ke kebun kentang bertujuan berjalan-jalan sambil bermain. Di sana Bayu mengalami kejadian aneh. Bayu menggambar wajah anak kecil yang posisinya anak kecilnya itu berada di dekat gudang. Namun saat Sophie melihat ke gudang itu tidak ada siapa-siapa di sana. Karena apa? Ya karena Bayu anak IndiHome, makanya dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang manusia biasa. Singkat cerita, saat Nina sedang mencari kentang, ia mendengar sesuatu yang arahnya itu dari gudang tersebut. Saat Nina masuk ke dalam ke gudang itu, ia dikagetkan dengan ibunya sendiri alias Sophie. Kemudian mereka berempat pun masuk ke dalam gudang tersebut. Di sana mereka berempat diperlihatkan kuali yang sungguh besar. Dan Sophie juga menemukan foto yang dalam foto itu berisi foto penduduk yang sedang memasak sup kentang dan kemudian diberikan kepada penduduk-penduduk di daerah tersebut. Malam pun tiba. Adrian sedang membuat skrip untuk buku horor tersebut. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan anaknya yang bernama Nala. Nala mengajak Adrian atau sang ayahnya untuk makan malam. Setelah mereka pergi untuk melaksanakan makan malam, tiba-tiba mesin ketiknya itu mengetik sendiri. Seram. Pada saat jam setengah 12 malam, otomatis anak-anak udah pada tidur. Nina tiba-tiba bangun disebabkan karena di sebelah Nina ada seorang ibunya Nina alias si Sophie yang belum tertidur. Ini bisa ditebak ya, kalau si Sophie ini tuh bukan Sophie ori, melainkan Sophie KW alias nanti kalian akan tahu lah. Kemudian si Sophie KW ini mengajak Nina untuk pergi keluar. Karena Nina adalah anak yang berbakti pada kedua orang tua, sehingga Nina pun mau diajak. Di sisi lain, Sophie sedang menggambar apa yang ditulis oleh Adrian. Namun ada yang aneh. Sophie menggambarnya itu bukan yang ada di skripnya yang diketik oleh Adrian, melainkan Sophie malah menggambar keluarga mereka yang ada di scene tadi yang baru saja mereka sampai di villa tersebut. Ya ini bisa ditebak ya, kalau Sophie itu menggambarnya itu bukan dari skripnya Adrian, melainkan skripnya itu yang dibuat oleh Syaiton tersebut. Kemudian tiba-tiba Nala datang dan memberitahu kepada Adrian dan Sophie kalau Nina pergi ke perkebunan dengan menyendiri. Kembali di sini Nina. Saat Nina masuk ke dalam ke gudang tersebut, ia melihat api yang tiba-tiba menyala sendiri. Dan karena melihat ada hantu anak kecil yang keluar dari kuali besar itu, sehingga Nina pun jatuh
dan diseret oleh hantu anak kecil tersebut. Karena Nina berteriak, alhasil Adrian, Sophie, dan Nala pun mendengarkan itu karena arah suaranya itu di dalam gudang, sehingga mereka bertiga pun pergi ke sana. Namun saat masuk ke dalam, mereka bertiga tidak menemukan Nina, cuma menemukan kain sobekan yang dipakai oleh Nina tadi. Keesokan harinya, tepatnya di siang hari, mereka berencana untuk mencari Nina di kampung. Sedangkan Adrian tetap di rumah untuk menelpon ke pihak yang berwajib alias si polisi. Selang beberapa menit, mereka pergi ke pasar dan bertanya-tanya tentang keberadaan Nina. Namun penduduk tersebut tidak tahu keberadaan anak itu. Di tengah pencarian di pasar, karena Nala ingin membeli mainan di toko, sehingga mereka pun pergi ke toko itu untuk membeli mainan. Sedangkan Sophie dan Bibi Darty pergi berkeliling untuk melanjutkan menanyakan keberadaan Nina. Dan ternyata orang penjual toko tersebut ialah Pak Dadang yang ada di scene pertama tadi yang menawarin jimat. Di sana Pak Dadang memberikan jimat kepada Bu Mira karena Bu Mira sama keluarganya tinggal di villa tersebut. Dadang juga memberitahu kepada Bu Mira kalau rumah yang ditinggali Bu Mira sama keluarganya itu rumahnya itu berhantu. Rumah itu bukan rumah sembarangan. Bu Mira juga disuruh untuk memakai jimat tersebut biar tidak ada kejadian yang aneh. Dan kalau Bu Mira dan keluarganya tidak memakai jimat tersebut, kemungkinan keluarganya akan hilang satu persatu. Bu Mira setelah mendengarkan perkataan itu, Bu Mira langsung shock. Saat malam hari, tiba-tiba Bayu bangun dikarenakan ada suara peluit yang barangnya tersebut dibeli oleh Bayu di toko Pak Dadang tadi. Saat mengecek dan ternyata yang membunyikan peluit itu ialah Nina. Ini bisa ditebak lagi ya, kalau ini tuh bukan Nina asli melainkan Nina KW. Kemudian Nina KW mengajak keluar Bayu untuk bermain. Di sisi lain, Sophie lagi-lagi menggambar yang tidak sesuai yang ada di skrip. Sophie malah menggambar yang gambarannya itu berisi mukanya seperti muka Bayu. Kemudian tiba-tiba peluitnya punya Bayu berbunyi sehingga terdengarlah oleh Adrian dan Sophie. Karena Adrian dan Sophie saat mengecek ke kawannya Bayu tidak ada Bayu, sehingga mereka pun mengecek Bayu di gudang perkebunan tersebut. Di sisi lain, Ibu Mira sedang tertidur pulas di kursinya. Karena jimat tersebut jatuh, alhasil Bu Mira diserang oleh hantu itu. Beruntungnya Bu Mira berhasil mengambil jimat itu kembali sehingga setannya itu pun pergi. Kita kembali di scene Adrian dan Sophie. Saat Adrian dan Sophie masuk ke dalam ke gudang tersebut, ia di sana tidak menemukan Bayu. Mereka cuma menemukan mainan Bayu. Beruntungnya Adrian menemukan pintu yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Di ruangan bawah tanah tersebut berisi sesajen yang kemungkinan buat ritual yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Keesokan harinya polisi pun datang dan membawa barang bukti berupa sesajen tersebut. Di sisi lain, Bu Mira memberitahu kepada Sophie kalau dulunya Pak Dadang bekerja di tempat ayahnya Sophie maupun ibunya Sophie. Bu Mira juga memberitahu kepada Sophie tentang kejadian semalam yang Bu Mira lagi diserang oleh hantu tersebut. Hampir kehabisan napas. Namun Sophie tidak mempercayai omongan tersebut. Alhasil jimat itu dibuang di tempat sampah oleh Sophie. Malam pun tiba. Bu Mira bangun dikarenakan Bu Mira mencium sesuatu yang aneh. Dan tiba-tiba ada suara di bawah keranjang Bu Mira. Saat mengecek dan ternyata ada setan anak kecil tersebut. Sehingga anak kecil itu menyerang Bu Mira. Namun di awalnya Bu Mira dikasih nafas oleh setan tersebut. Dan tiba-tiba keranjang itu bisa terbang sendiri dan langsung menurunkannya pas ke Ibu Mira. Saat Bu Mira lengah, setan anak kecil tersebut langsung menyerang Bu Mira sampai Bu Mira pingsan. Sedangkan Sophie setelah melihat kejadian itu, Sophie cuma melongo doang. Aduh, bukannya membantu malah cuma melongo doang. Pito pipi. Dan tiba-tiba Sophie diputarkan oleh hantu itu. Karena keributan tersebut, akhirnya Adrian datang dan langsung mengecek ruangan Bu Mira. Keesokan harinya Sophie memberitahu kepada Adrian kalau Sophie semalam melihat hantu anak kecil itu di kamarnya Bu Mira. Setelah itu Bu Mira ingin menunjukkan sesuatu. Namun karena semalam Bu Mira diserang oleh hantu itu, sehingga Bu Mira tidak bisa bicara dan Bu Mira susah bergerak. Di sana Bu Mira menunjukkan sesuatunya itu mengarah ke buku. Dan buku tersebut ialah buku sketsanya milik Sophie.
Namun saat Sophie ditanya tentang gambaran tersebut, Sophie menjawab kalau dia tidak ingat kapan dia menggambarnya. Jadi dari kesimpulan cerita di sini tuh kalau dari tadi Sophie menggambarnya itu tidak sadarkan diri. Makanya dari tadi gambarnya Sophie itu tidak sesuai dengan skrip yang dibuat oleh Adrian. Oke, lanjut. Di gambaran tersebut juga berisi gambarnya Nala yang lagi disekap oleh hantu itu. Dan kemungkinan Nala lah korban selanjutnya dari serangan hantu tersebut. Saat malam hari, Sophie mencari jimat itu di tempat sampah. Beruntungnya Sophie berhasil menemukan jimat itu kembali. Di sisi lain, Nala terbangun karena ada ketukan dari kamar Nala. Dan ternyata itu ialah Sophie versi KW. Kemudian Sophie mengajak Nala ke suatu tempat. Saat Nala mengikuti Sophie, tiba-tiba Sophie versi KW tersebut berubah menjadi hantu. Namun kali ini hantunya itu bukan hantu anak kecil itu. Nala pun tersorak kaget dan berteriak. Kemudian Nala dijatuhi kentang yang jumlahnya itu sungguh banyak. Karena Nala berteriak, alhasil Sophie dan Adrian pun menghampiri asal suara dari Nala tersebut. Namun di tempat tersebut mereka tidak menemukan Nala. Tapi beruntungnya mereka berdua menemukan pintu rahasia yang mengarahnya itu ke ruangan bawah tanah. Dan ternyata di dalam ruangan bawah tanah tersebut terdapat mayat-mayat yang sudah mati. Saat mereka berdua berjalan lebih dalam lagi, mereka berdua melihat Nala yang sedang diikat. Dan di dekatnya Nala ada setan yang mau memakan Nala. Kemudian tiba-tiba mayat-mayat itu bisa hidup sehingga menyerang Adrian maupun Sophie. Namun karena Sophie mempunyai jimat tersebut, alhasil para mayat-mayat tersebut kembali mati. Adrian dan Sophie juga berhasil menyelamatkan Nala dari sosok yang mau memakan Nala tersebut. Keesokan harinya Adrian dan Sophie pun pergi ke toko Pak Dadang. Di sini Pak Dadang bercerita kalau dulunya orang tua Sophie itu mempunyai pesugihan. Dikarenakan pada zaman dulu orang tuanya Sophie itu hidupnya susah dan sering gagal panen. Maka dari itu orang tuanya Sophie ingin cepat kaya dengan cara syirik alias cara pesugihan. Di pesugihan itu ada 3 syarat yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya Sophie. Yang pertama, kedua orang tuanya Sophie itu harus menyembah setan tersebut seumur hidup. Yang kedua, setan pesugihan itu harus tinggal di rumahnya. Yang ketiga, kedua orang tuanya Sophie harus memberikan tumbal anak kecil kepada setan pesugihan tersebut. Namun di ending-endingnya orang tuanya Sophie tidak bisa mencari tumbal untuk setan tersebut. Alhasil setan tersebut marah. Dan karena orang tuanya Sophie udah janji kepada setan itu, dan kalau melanggar janji maka taruhannya nyawa, sehingga kedua orang tuanya Sophie itu menjadi korban oleh setan pesugihan tersebut. Lalu Pak Dadang juga memberitahu kalau yang menghantui keluarga Adrian itu bukanlah sang setan pesugihan tersebut, melainkan yang menghantuinya itu ialah yang dijadikan tumbal anak kecil oleh kedua orang tuanya Sophie. Anak kecil yang dijadikan tumbal itu ialah yang menghantui keluarganya Adrian. Kemudian Pak Dadang memberitahu kepada Sophie dan Adrian kalau cara mengatasi biar anak kecil itu tidak menghantui lagi ialah Sophie dan Adrian harus bertemu langsung dan mengajak bicara kepada setan anak kecil itu apa yang dia mau biar arwahnya tidak gentayangan lagi. Kemudian mereka berdua pun dikasih buku petunjuk untuk bisa bertemu dan berbicara kepada sang hantu kecil itu. Namun di sini Pak Dadang tidak ikut dalam ritual itu, dikarenakan Pak Dadang ada kesangkutan dalam pesugihan tersebut. Jika yang bersangkutan ikut dalam ritual itu, maka yang bersangkutan itu akan mati di tangan hantu anak kecil tersebut. Dan ternyata Pak Dadang lah dukun yang mengajari dan membantu kedua orang tuanya Sophie untuk mendapatkan pesugihan tersebut. Minum dulu. Malam pun tiba, Adrian dan Sophie pun melaksanakan ritual tersebut. Dan ternyata cara untuk mengembalikan Nina dan Bayu, Sophie dan Adrian harus membalaskan dendam bocah hantu tersebut. Mereka harus membalas dendamkan kepada yang numbalin bocah itu alias sang ibu dari bocah tersebut. Setelah itu Sophie berbicara empat mata kepada Bu Mira.
Di sana Sophie bertanya kepada Bu Mira sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian Sophie disuruh oleh Bu Mira untuk memasukkan jimat itu ke mulutnya Bu Mira. Dan ternyata setelah jimat itu ditelan oleh Bu Mira, tiba-tiba keluar kentang yang ada di mulut Bu Mira. Alhasil Bu Mira pun sehat walafiat. Setelah itu Bu Mira bercerita kalau dulu Pak Dadang pernah bercerita kepada Bu Mira kalau ibu dari anak tersebut bisa terhindar dari serangan anak hantu tersebut dikarenakan ibu itu memakai ritual setiap seminggu sekali bertujuan biar anak hantu itu buta penglihatannya kepada ibunya sendiri. Dan cara biar hantu itu biar tidak buta lagi kepada ibunya sendiri, seseorang harus menghancurkan sesajen yang dibuat oleh ibu dari anak setan tersebut. Setelah Sophie mendengarkan perkataan itu, Sophie pun teringat pernah melihat sesajen di gudang tersebut. Setelah itu Sophie mengajak Bu Mira untuk pergi ke gudang itu. Di sisi lain Sophie KW menemui Adrian dan Nala. Di sana Sophie KW memberitahu kalau ia udah tahu siapa ibu dari anak tersebut. Adrian dan Nala setelah mendengarkan perkataan itu langsung percaya saja. Gimana tuh kamu ini? Sophie KW juga berkata sebelum menemui ibu itu harus melepas jimat itu biar tidak membahayakan mereka, kata si Sophie tersebut. Kalau melihat jimat itu. Nala, Kemudian si Sophie KW mengarahkan ke ruangan bawah tanah, kalau di sanalah semua jawaban akan terungkap. Si Adrian sama Nala pun percaya saja. Setelah Adrian dan Nala masuk ke dalam, tiba-tiba Sophie KW tersebut berubah menjadi anak setan tadi dan langsung mengejar Adrian maupun Nala. Sedangkan di sisi lain, Sophie dan Bu Mira berhasil masuk ke dalam ruangan sesajen tersebut. Namun yang anehnya, sesajen tersebut ada lagi. Padahal kemarin barang-barang yang ada di ruangan tersebut termasuk sesajen udah diambil oleh polisi. Kemudian Bu Mira dan Sophie curiga dengan Bu Darti dikarenakan yang masuk ke dalam rumah itu cuma keluarga Adrian sama satu orang lagi ialah Bu Darti. Kemudian kita diperlihatkan scene memang benar Ibu Darti lah ibu kandung dari anak tersebut. Jadi dari kesimpulan cerita di sini kalau teka-tekinya itu udah terbongkar semuanya ya. Bagi kalian yang nggak paham mending mundurin aja video ini. Setelah itu Sophie pun membakar ruangan tersebut. Di sisi lain saat Adrian dan Nala terpojok dan mau diserang oleh para hantu itu, beruntungnya tiba-tiba datanglah Sophie. Kemudian Sophie memberitahu kepada hantu anak kecil itu kalau Sophie udah tahu ibu kandung dari anak itu. Setelah itu Sophie pun membakar sesajen itu yang membuat keroncong dari anak itu kebakar dan menghilang. Sedangkan anak kecil itu tidak menjadi buta lagi. Setelah itu mereka pergi mencari Nina dan Bayu. Beruntungnya mereka berhasil menemukan Nina dan Bayu sehingga mereka bahagia. Setelah tahu kalau keluarganya sudah lengkap, mereka pun pergi pulang ke Jakarta. Di sisi lain kita diperlihatkan Bu Darti sedang diganggu oleh hantu anak kecil itu dan kemudian dibunuh tentunya. Setelah Bu Darti meninggal, Bu Darti diseret oleh hantu anak kecil itu dan kemudian dicemplungin ke kuali besar tersebut. Keesokan harinya kita diperlihatkan scene di mana di tengah perdesaan ada kuali yang sungguh besar. Kuali tersebut berisi sop kentang yang otomatis sungguh banyak. Kemudian dibagi-bagikan ke para penduduk di sana. Ya ini bisa ditebak ya, kalau scene ini tuh ialah foto yang ditemukan oleh Sophie yang ada di awal-awal tadi. 6 bulan kemudian, Adrian dan Sophie sedang mempresentasikan buku horor barunya yang berjudul Rumah Kentang. Di scene terakhir kita dikagetkan dengan kemunculan perempuan yang keluar dari kuali besar tersebut yang kemungkinan perempuan tersebut ialah Bu Darti. Setelah itu, tamat. Keju banget cu ngomongnya. 12.000 huruf anjing. Ya itu saja rangkuman alur cerita film berjudul Rumah Kentang The Beginning. Aneh pertama kali menonton film ini tuh gampang lah menebaknya. Ya dikarenakan konsep film horor Indonesia itu hampir sama semua. Jadinya gua hafal dari jumpscare-nya. Nah di ending-endingnya scene tadi kan ada yang baru saja keluar dari kuali besar tersebut. Dan kemungkinan seseorang tersebut ialah Bu Darti. Dan kemungkinan lagi film ini tuh ada kelanjutannya lagi ya. Itu sih konspirasi saya.
Oke, gak usah banyak-banyak ngocehnya. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like. Dan kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Kami dari segenap tim Cah Film yang mempunyai anggota 1 orang mengucapkan terima kasih udah menonton. Seperti biasa sebelum closing, pantun dulu ya kan. Jalan-jalan ke Bandung sambil memakai jersey Persija. Goodbye, 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 goodbye. Capek anjing. Capek anjing berbicara 29 menit. Bayangkan woi. Keju anjing. Oke, goodbye.